Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, sekarang kita mau bukan kita ya, saya mau sharing. Dengarnya aku nggak pakai earphone ya. Berarti suaranya kedengeran, guys. Oke, semoga kedengeran ya tadi salamnya. Semoga tadi kedengeran ya salamnya. Nah, teman-teman sekalian, nah aku hari ini mau jelasin tentang bioinsektisida gitu ya. Kalau misalnya insektisida itu kita tahu buat ini ya, insektisida sebenarnya organik buat organik. Identik kok jadi organik ya. Identik dengan pertanian gitu. Misalnya pertanian kita semprot biar gak ada hamanya, kita hama wereng, hama tomcat, hama-haman gitu. Nah, tapi sebenarnya ini lebih umum gitu teman-teman. Jadi aku hari ini mau jelasin bahwa insektisida yang di sini maksudnya ya semua jenis eh, pokoknya pembasmi insekta gitu. Insekta apa? Serangga-seranggaan gitu. Baik itu nyamuk, lalur gitu ya dan lain-lainnya gitu. Intinya insektisida insekta kita coba bunuh gitu. How to kill insects gitu ya. Kita next. Salah guys, saya malah klik next di OBS-nya. Jadi oke, next. Nah, gini ya teman-teman. Nih, jadi kita mau bahas tentang background-nya dulu, teman-teman. Background. Oh, we can't to coret-coret here. Okay, can scratch here. So I won't tell you by its pointer. Okay. Nah, jadi di Kecamatan Lembang, Cisarua, Pangalengan, dan Kartasir menemukan Profenofos 6,11 mg per kilogram, deltametrin 7,73 mg per kilogram, chlorpyrifos 2,81 mg per kilogram, dijumpai pada sayuran kubis, tomat, dan wortel. Oke. Jadi banyak banget residu pestisida yang ada di tanaman-tanaman ini gitu loh. Nah, terus ada ini ditemukan juga gitu ya melampaui batas maksimum residu yang telah ditetapkan gitu di sayuran-sayuran. Nah, ini nanti potensinya apa? Potensinya ya bisa eh, bisa apa namanya? Bersarang di tubuh manusia. Nanti mengganggu antigen juga gitu. Apalagi kalau misalnya inseknya dari virus gitu, dari viral gitu. Nanti bisa mengganggu gen kita gitu. Bisa mengganggu gen kita, nanti bisa jadi ya degenerasi, bisa itu bisa banyak terjadi. Makanya ada juga kan ini ya kayak organik kayak gitu loh. Nah, itu tuh salah satunya disebabkan eh, branding saya apa organik gitu. Ini sayuran organik itu disebabkan karena adanya insektisida. Maka di sini kita coba kembangkan gimana caranya memproduksi insektisida tapi dari bahan bio gitu. Jadi nggak meracuni gitulah ya. Mungkin sekalinya gitu. Dan terus juga di samping itu ada wabah demam berdarah. Tuh, Indonesia tuh banyak banget demam berdarah, apalagi sekarang lah lagi COVID itu selain wabah COVID ternyata yang banyak merenggut nyawa itu adalah wabah demam berdarah, teman-teman. Nah, jadi itu ya kan ibaratnya kita dirumahkan gitu ya. Sementara eh, sementara nyamuk Aedes aegypti itu ya banyaknya di rumah gitu. Munculnya ketika lagi ini misalnya lagi pagi sama sore gitu misalnya. Ya misalnya ya kalau misalnya anak-anak sekarang kurang produktifnya tuh gara-gara suka tidur pagi dan sore. Wah, ini udah paling jackpot banget tuh buat dapat demam berdarah. Ya semoga kita dilindungi ya dari demam berdarah. Nah, maka solusinya apa? Ya harus diberantas, ini nyamuknya harus diberantas ya teman-teman. Gimana caranya gitu kan? Biasanya kan ya diasap gitu, 3M mengubur, menguras, menutup. Tapi yang kedua itu tuh kurang efektif, teman-teman. Yang efektif tuh yang pakai insektisida gitu ya. Tapi di samping itu juga insektisida itu ya mahal gitu loh. Terus membahayakan jiwa manusia gitu loh. Kita bisa kena apa namanya? Degenerasi itu gitu loh. Menyebabkan resistensi serangga vektor gitu. Nyamuknya makin kuat, makin lama
makin lama lama banget gue bilang lama-lama nyamuknya makin kuat. Baygon, astagfirullah, nyebut merek ya udah nggak apa-apa lah. Baygon 5 tahun lalu belum tentu bisa memberantas nyamuk yang sekarang. Ya ibaratnya kayak gitu aja. Karena kenapa? Karena nyamuknya makin kuat gitu. Maka upaya paling tepatnya adalah memutus rantai kehidupan nyamuk dengan membunuh larva nyamuk. Dengan bioinsektisida. Insektisida. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang ada kan yang suka ngetok-ngetok di kosan itu. Ya itulah, bukan bukan pakai yang kayak gitu. Kita coba bahas yang lain. Ya, insektisida. Insektisida tidak menguntungkan karena satu, harganya relatif mahal, dua, membahayakan jiwa manusia dan serangan non target, tiga, menyebabkan resistensi. Ini tadi udah ini ya. Solusinya apa? Bioinsektisida, biar nggak resisten, biar nggak mahal, dan biar nggak membahayakan jiwa manusia gitu. Tapi ada syarat-syaratnya sendiri. Nah, secara teknis dia tuh layak diproduksi secara kontinu, teman-teman. Jadi nggak batch gitu. Biar apa? Biar hasilnya stabil. Kalau kalau misalnya nanti rendah dikit, nanti nyamuknya malah resisten. Terus tidak toksik terhadap manusia, serangga non target, dan tanaman gitu ya. Jadi manusia nggak akan keracunan. Terus misalnya ada serangga non target ya, kayak misalnya ada orang kan yang seneng belalang gitu, seneng congcorang, belalang sembah gitu, congcorang gitu, ataupun senang melihat jangkrik gitu. Nah, nanti serangga-serangga favorit itu tidak akan terbunuh karena kita pakai bioinsektisida yang tidak toksik terhadap yang non targetnya, ataupun terhadap tanamannya tidak akan tercemar, tidak ada residunya, tadi misalnya melebihi ambang residu gitu, dan lain-lainnya, dan terbukti efektif terhadap serangga target gitu ya. Nah, bio kenapa ya saya susah nyebut banget bioinsektisida. Nah, kan kalau gitu gampang nyebutnya. Bioinsektisida, insektisida mikrobial yang bersifat entopatogen. Entopatogen dapat dikembangkan dari bakteri, virus, dan fungi atau protozoa. Ya, protozoa bakteri nggak sih? Ya udah deh. Keunggulan bioinsektisida menurut Behla antara lain nih, spesifik, aman, tidak menyebabkan residu. Wah, ini mah udah paling cocok banget kalau kalau nemu pasangan harta, tahta, wanita, cocok. Apa sih? Nah, pertama sumbernya dari bakteri. Ya, spesies bakteri Bacillus morithae ya. Bacillus morithae nama dagangnya rabi rusu. Rabi rusu. Astagfirullah. Mau rabi tapi rusu. Produsernya dari ini Jepang ya, Sumitomo tuh. Namanya kayak nama Jepang, nama Jawa ya, Utomo gitu kan. Ini Sumitomo. Sumi sama Utomo. Kayaknya orang Jawa tapi beranaknya di Jepang kayaknya. Jadi Sumitomo. Nah, skip. Terus Bacillus popiliae dari nama dagangnya Doom yang diproduksi dari Fairfax Bio USA gitu ya. Bacillus thuringiensis ya, delta endotoxin, ini nama dagangnya banyak bet. Agritol, Bactane, Bactosphaene gitu bla 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 dari luar negeri lah pokoknya. Dari Indonesia mana sih? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, Bacillus thuringiensis ini tadi banyak banget ya si variannya gitu. Varian. Nama dagangnya banyak banget. Nah, dia itu bakteri bersel vegetatif yang berbentuk batang ya. Berarti bacillus, ya namanya juga bacillus, jadi berbentuk batang. Dia tuh bakteri gram positif, aerob, tapi umumnya anaerob. Ayo gimana caranya? Aerob tapi umumnya anaerob, kan? Anaerob fakultatif, mempunyai flagela. Flagela apa? Flagela itu tanduk, oke? Buat jalannya dan membentuk spora. Nah, kalau ini Bacillus thuringiensis berbentuk bulat, ya kan? Bacillus berbentuk bulat, bukan bola ya. Kalau bola beda lagi, bukan Bacillus lagi. Dengan tepian berkerut, ya, memiliki diameter 5-10 mm, agak makro ya, agak makro. Berwarna putih, elevasi timbul dan permukaan koloni kasar. Nah, spora yang dibentuk oleh Bacillus thuringiensis berbentuk oval, berwarna hijau kebiruan, dan berukuran 1,0 sampai 1,3 mikrometer. BT, Bacillus thuringiensis, membentuk kristal protein delta endotoxin bersamaan dengan terbentuknya spora. Ini nih bentuknya nih, tuh basil ya, bentuknya batang. Oke. 5 sampai tadi berapa? 5 sampai 10 mm panjangnya. Tapi karena emang
si diameternya ini 1 mikrometer ya jadi nggak kelihatan gitu. Mau bikin garis tapi diameter 1 mikrometer tidak akan kelihatan meskipun dia panjang. Oke. Nah, ada beberapa spesiesnya. Bukan spesies ya, varietas ya. Varietas Bacillus thuringiensis gitu ya. Ya, Bacillus thuringiensis ya. Bacillus thuringiensis venetimus dan lain-lainnya. Oke. Ini kita next aja. Bacillus thuringiensis ya hanya spesifik terhadap Lepidoptera tuh. Jadi dia bisa spesifik menyerangnya sehingga bisa melawan lebih dari 100 spesies Lepidoptera ulat dari kupu-kupu sebagai hama pertanian gitu. Spesifik ini bagus. Berarti sesuai dengan tujuannya. Gitu ya. Nah, Bacillus thuringiensis mampu membentuk kristal protein alpha endotoxin delta endotoxin yang berbentuk piramidal, bipiramidal mengandung toksin. Tuh, bipiramidal ya. Ini sebenarnya bipiramidal tapi agak bentuknya kayak ini ya, belah ketupat sebenarnya. Belah ketupat yang bipiramidal. Mengandung toksin bersama dengan pembentukan spora. Jadi seiring dengan sporanya tumbuh gitu kan Bacillus thuringiensis tadi kita bilang bahwa dia tumbuhnya cara bertumbuhnya spora, maka si toksin untuk Lepidoptera ini tumbuh gitu seiring dengan pertumbuhan si Bacillus thuringiensis. Thuringiensis ternyata guys cara nyebutnya. Oke. Ini bagian-bagiannya. Ini 10 mikrometer teman-teman. Ini panjangnya nih segini. Set. Nah, panjang ya. Ini 10 mikrometer. Nah, ini sporanya teman-teman. Ini sporanya. Ini sporanya dan ini adalah kristal proteinnya. Kita udah nggak bahas protein ya, tapi masih ada protein. Nah, awal kultivasinya masih dikit nih, masih basilusnya. Terus ketika udah jam ke-8, udah mulai banyak. Terus udah jam ke-18 makin banyak. Jam ke-24, udah banyak banget. Tuh, udah ini ya, udah panjang banget nih. Ini satu, set, nih. Set, tuh, itu segini. Ya, nih, set. Tuh, panjang banget. Gitu. Awal jam ke-24, nah ini mungkin selanjutnya gitu ya. Next. Pembentukan kristal protein ya dari alpha endotoxin gitu. Nah, ini ada berapa jalur? Ayo, ada 2 jalur pokoknya. Endotoxin menjadi kompleks protein menjadi kristal gitu ya. Terbentuk dalam sel selama 2 sampai 3 jam setelah fase eksponensial. Kemudian terjadi sporulasi sempurna dan terbentuklah spora. Spora ini tadi ya yang membentuk si spora ini ya tadi yang jadi seiring dengan pertumbuhan spora, seiring dengan si bakterium si thuringiensisnya itu tumbuh, maka terjadi autolisis. Maka terciptalah alpha endotoxin untuk produksi kompleks protein dan kristalnya lagi gitu. Nah, jadi gimana sih cara si Bacillus thuringiensis varietas kalau ini varietas Courtstachyi ya. Nah, ini tuh menginfeksi si ulat yang tadi kita sasar itu. Nah, jadi si basilnya itu bakal ada di tumbuhannya kan ya. Kemudian masuk ke ulatnya, kemudian nanti berikatan gitu loh dengan si reseptor spesifiknya gitu. Nih kan kita lihat nih ke atas set. Karena dia bentuknya ini ya belah ketupat itu masuk. Nah, terus bakteri yang normalnya ya udah biasa aja gitu. Nah, tapi dinding ususnya jadi pecah gitu. Nah, ini kan masuk karena dia spesifik, dinding ususnya pecah, menyebabkan peledakan mungkin ya, ya ibaratnya kayak gitu. Nah, dan terus toksinnya ini di sini ada saluran darahnya. Sebenarnya kan nggak ada saluran darah. Masuk ke jaringan tubuh lah intinya. Kita masuk ke jaringan tubuh dan meledak juga akhirnya mati menjadi toksik. Dalam 1 sampai 2 hari ulat akan mati gitu. Ya. Nah, terus bisa juga di nyamuk gitu ya. Sama tadi prinsipnya adalah nanti ada good wall-nya. Ada tempat si Bacillus thuringiensis-nya itu masuk gitu. Bekerja spesifik gitu. Set gitu. Nanti menginfeksi dan nanti larva nyamuknya mati. Tapi harus dalam bentuk larva ya. Kalau udah bentuk nyamuk mau dipasang di badan.
Oke, next. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, nih, spektrumnya luas, tidak memberikan efek negatif terhadap vertebrata, manusia serta tanaman, mudah diproduksi, cepat responnya terhadap serangan target, relatif stabil sifatnya, gitu ya, sama gimana, nggak mudah rusak gitu, dan tidak ada resistensi, tapi belum dilaporkan gitu. Sampai hari ini belum ada resistensi. Kekurangannya tidak tahan terhadap sinar UV. Ini wajar sih ya. Dan kebanyakan insektisida juga kan makanya dikemas dalam bentuk kaleng gitu biar nggak ada sinar UV yang masuk. Cuman ya kekurangannya itu kalau misalnya uletnya matinya 1 sampai 2 hari, terus si apa namanya, bioinsektisida yang kita tanaminnya belum nggak kebagian dimakan, misalnya nggak kebagian dimakan, ya udah gitu keburu rusak aja sama sinar UV gitu. Nah, terus spora dan kristal harus termakan agar berefek insektisida, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, terus bioinsektisida dari virus ya. Tipe virus dan inang ya. Nah, virus-virusnya pertama ada Cytoplasmic polyhedrosis, Dendrolimus, Nuclear polyhedrosis, Heliotis viron, dan lain-lain. Oke. Nah, nama dagangnya nih Matsukamen. Kalau pemain bola ada Matsunaga, ini Matsukamen ya. Berarti ini kayaknya Jepang juga gitu. Dan lain-lain. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari fungi ada ini Acersa aleurhodis, Beophora bassiana, Hirsutella thompsoni, Metarhizium anisopae gitu ya. Ini Asteronija, nama dagangnya Biotrol FBB gitu ya. ABG, Hirsutella ABG ya. Biotrol FMA. Nah, gimana cara mengembangkan bioinsektisida maksudnya? Bioinsektisida mikrobial, pertama diisolasi, kedua dikarakterisasi, kemudian produksi skala lab ya. Pertama, karakterisasi itu intinya untuk untuk mengetahui gitu seberapa efektif lah si mikroba itu bisa membunuh kandungannya dulu, dari kandungannya gitu. Kira-kira kandungannya ada berapa, itu namanya karakterisasi. Terus produksi skala lab gitu ya. Terus formulasi, terus juga efikasi. Efikasi ini yang lagi banyak kita dengar saat ini gitu, yaitu banyak apa ya? Yang satu, aman nggak buat manusia gitu ya. Yang kedua, seberapa efektif dia dalam membunuh si hamanya itu gitu. Kalau efikasinya udah bagus gitu ya, skala kecilnya udah bagus, maka diproduksi skala pilot plan, skala sedang. Terus uji efikasi lagi skala luas gitu, udah itu di scale up lagi untuk produksi skala komersial atau massal gitu. Terus aspek keamanan bioinsektisida ada beberapa tipe ujian gitu. Cara pengujiannya ada 8. Acute toxicity, acute toxicity, 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 dan pathogenesitas, subacute toxicity, pathogenicity, primary irritation, teratogenesis. Oh, bagusnya ngucapnya kayak gitu, teman-teman. Carcinogenesis, in vitro development, invertebrate specificity, phytotoxicity, pathogenicity. Oke. Nah, pertumbuhan Bacillus thuringiensis yang tadi ya dipengaruhi oleh media pertumbuhannya. Ini umum banget ya, dan kondisi fermentasinya tentu. Maka media pertumbuhan yang biasa dipakai gitu adalah sumber karbon, misalnya glukosa, pati, dan lain-lain sebagai bahan baku bakterinya adalah sumber nitrogen, misalnya urea gitu, tepung, kedelai gitu ya. Ya karena memang ingin menumbuhkan bakterinya ini, Bacillus thuringiensisnya ini. Mineral dalam bentuk trace element ya. Ini sumber karbon, ya karbon bahan utama. Nitrogen organik harus disediakan dalam bentuk asam amino tunggal atau bahan kompleks termasuk asam nukleat dan vitamin. Mineral dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhan dan pembentukan produksi metabolit meliputi kalium, magnesium, fosfor, sulfat, dan yang diperlukan dalam jumlah sedikit antara lain kalium, zinc, tadi kalium ya, kalau Ca kalsium, zinc, besi ya, copper, copper, mo itu apa ya, saya lupa, dan M adalah mangan.
Nah, jadi ada 2 tipe fermentasi seperti yang kita tahu, semi padat dan terendam. Oke, SSF dan SMF. Nah, kalau mau optimum pertumbuhannya pH-nya 7, kemudian kondisi fermentasi labu kocoknya suhunya 28 sampai 32, mediumnya 6,8 sampai 7,2, artinya hampir netral ya. Agitasi 142 sampai 340 rpm, ini sedang lah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Dan pemanenan saat inkubasi 24 sampai 48 jam, ini cepat ya untuk inkubasi apa namanya, untuk inkubasi hanya 2 hari ini cepat sekali. Nah, persiapan medium, sumber C-nya kita campur dengan sumber N-nya. Ya. Kemudian disterilisasi 121 selama 15 menit, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml secara aseptis. Kemudian inokulumnya, ini untuk mempersiapkan si biakannya ya, mempersiapkan si Bacterium thuringiensis untuk diperbanyak gitu menjadi strain-strain gitunya. Diinokulasi dalam 50 ml medium nutrient broth. Ini labu pembibitan 1. Udah itu diinkubasi ke dalam rotary shaking inkubator ya, dirotasi 200 rpm, ini kecepatan sedang, 30 derajat Celcius dan selama 12 jam, cuma setengah hari. Kultur digunakan untuk menginokulasi media fermentasi. Dan yang terakhir adalah produksi bioinsektisida. Nah, kalau misalnya medium fermentasinya udah siap, maka kita sterilisasi. Udah itu diinokulasi dengan inokulasi dari labu pembibitan 1 yang tadi udah ada bakteriumnya ya. Kemudian diinkubasi nih, ini yang tadi ya. Ya, diinkubasi dalam rotary shaking inkubator yang kalau tadi 12 jam, sekarang 72 jam gitu dengan kondisi yang sama. Biarkan diamati dalam interval waktu tertentu gitu untuk mengamati ininya, pertumbuhannya gitu. Apakah masih stasioner atau masih lag atau udah logaritmik gitu. pH cairan fermentasi, analisisnya pH, analisis VSC, analisis kadar gula, bisa pakai metode Fenol. Kalau gula total ya harus pakai metode Fenol ya. Terus pertumbuhan sel, bisa pakai total plate count ya, ataupun pakai kerapatan optik ya.